pengen kayak orang-orang gitu yang kaya. Ayah mah udah nggak mau ngasuh. Bagian dari tanggung jawab atau itu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah gitu seharusnya kan. Dan mereka masih pantas untuk melakukan usaha yang layak. Ini adalah kisah pilu mereka yang menghabiskan hidupnya di jalanan, di bawah kolong jembatan, di emperan, bermandikan peluh. Ini adalah langkah-langkah berbekal harapan demi bertahan dan melanjutkan sisa hidup. Ibu Kartem, perempuan parubaya yang dayanya terus menyala, menggantungkan seluruh hidupnya di jalanan. Kami menemuinya di Cihelet. Bu Kartem menyampaikan alasan turun ke jalan dan menjadi pengemis ini adalah tuntutan keadaan. Karena apalah daya, sang suami tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini ibu bisa nggak tolong ceritain dong, kenapa ibu harus turun ke jalan? Iya, harus gimana lagi ya? Sekarang kan keadaan kayak gini, sedangkan suami saya nggak ada pekerjaan. Jadi suami saya ada penghasilan sedikit, ya kan. Sedangkan anak saya kan ada 4 ya. Sedangkan kita butuh sehari-hari, terus sekolah, biaya sehari-hari aja gitu. Setiap hari, Bu Kartem terpaksa harus turun ke jalan dan terus berjalan. Bahkan harus bertahan demi keluarga tercintanya di rumah. Ya, beragam cara dilakukan orang untuk mencari uang agar roda rumah terus berjalan. Sebelumnya, Ibu Kartem adalah pengamen keliling. Dikarenakan sound yang ia miliki rusak dan tidak punya biaya untuk membetulkannya, Ibu Kartem terpaksa harus mengemis. Terus ya udah terlanjur aja, biasanya kan saya ngamen tiap hari, terus karaoke-nya nggak ada, berhubung karaoke-nya nggak ada, pengen beli nggak ada kan, jadi terpaksa saya jadi kayak gini. Ada yang ngasih, alhamdulillah, nggak ada yang ngasih ya syukur gitu. Kepada kami, Ibu Kartem menyampaikan harapannya. Ingin hidupnya seperti orang lainnya yang punya kehidupan berkecukupan. Semoga ini tidak sekedar harapan, tapi suatu saat kelak bisa diwujudkan. Pengennya mah ya saya pengen kayak orang-orang gitu ya, kayak orang-orang, pengen gimana gitu, pengen terbaik kita, pengen kayak orang ini itu, tapi saya di tempat yang berbeda, gemuruh kendaraan yang melintas dan lalu lalang di siang ini, tepatnya salah satu sudut di Bogor, kami menemui beberapa anak jalanan yang berdiri dengan senyum di wajahnya. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian, namun dia tidak pernah kehilangan semangat. Dalam tatapannya yang penuh harapan, terpancar keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Bintang, seorang anak jalanan yang kita temui di Jalan Panduraya, berumur 13 tahun. Sudah 4 tahun Bintang menjadi anak jalanan karena ditinggal oleh sang ibu ke pangkuan ilahi dan ayahnya yang sudah tidak mau mengurusnya lagi. Bintang bercita-cita ingin menjadi seorang pemain bola. Ayah di mana? ayah mah udah nggak mau ngasuh. Kalau ibu? Ibu udah nggak ada. Bintang punya ini nggak, punya cita-cita? Nya Apa tuh? sepak bola. Jadi main sepak bola? Bintang bercerita tentang liku suka dukanya hidup di jalanan. Ia bercerita kalau kakinya sering terkena paku dan tertabrak hingga harus dioperasi. Dukanya apa? Hah? Duka kalian ini? Itu Sama jalan itu ada apa?
suka kenapa aku atau tiba-tiba ketabrak. Bintang adalah satu dari banyak anak Indonesia yang terpaksa harus hidup di jalanan. Mereka berpacu dengan waktu dan kerasnya hidup mereka, bahkan berlarian dengan beban jiwa. Sementara itu, Trian Nugraha, dosen pada FISIP Universitas Pakuan Bogor, memberikan pendapatnya tentang masalah sosial ini. Trian Nugraha berpendapat, masyarakat yang hidup di jalanan, baik itu pengemis, anak jalanan, atau ODGJ, sebetulnya memiliki hak kita sebagai masyarakat. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Ya, untuk masyarakat atau orang-orang yang hidup di jalanan, baik itu gelandangan, pengemis, ODGJ, ataupun apalah itu namanya, sebetulnya hak kita sebagai masyarakat, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerjaan, hak untuk mendapatkan hidup yang layak itu adalah bagian dari tanggung jawab atau itu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah seharusnya kan. Lainnya, salah satu warga Panduraya yang kami jumpai mengatakan bahwa pengemis, anak jalanan, dan ODGJ merusak pandangan dan merugikan. Ia berharap agar pemerintah menata ulang para pengemis di pinggir jalan. Kalau untuk saya pribadi memang sebenarnya untuk Kota Bogor sebenarnya harusnya ditata, sudah nggak ada lah seharusnya di pinggir-pinggir jalan, karena bukan cuma ngerusak pandangan doang, kadang-kadang merugikan juga gitu kan. Kami juga berjumpa dengan staf fungsional analisis kebijakan muda Dinas Sosial Kota Bogor, Bapak Susworo. Menurutnya, pengemis dan gelandangan itu masih pantas untuk melakukan usaha yang layak, seperti menjadi pembantu rumah tangga dan buruh cuci. Mereka masih punya keluarga, masih punya suami, dan mereka masih pantas untuk melakukan usaha yang layak, seperti jadi pembantu rumah tangga, buruh cuci, atau di laundry atau apa, sehingga mereka itu tidak layaklah untuk melakukan pengemis di jalanan. Melodi kehidupan itu akan terus mengalun dalam harmoni perjuangan yang tak pernah padam. Di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah sosial, mereka yang di jalanan terus menyambung hari agar tetap bertahan. Wajah-wajah mereka tetap penuh harap, berlandas kesabaran. Terlalu banyak cerita yang tertera. Jangan berkecil hati dengan rintangan. Mari rangkul mereka dengan kasih dan sayang. Itu karena ujian dan tantangan adalah bagian dari kehidupan yang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat.